Di tengah badai kekalahan wakil Indonesia, Rian Rahmat secara dramatis libas ganda Jepang dalam 3 game untuk amankan tiket perempat final Denmark Open. Pemirsa, kabar panas dari Denmark Open 2025. Di saat beberapa wakil kita harus angkat koper, secerca harapan datang dari pasangan ganda putra Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat. Betul sekali, mereka baru saja memastikan tiket ke babak perempat final setelah melalui pertarungan yang luar biasa sengit melawan ganda putra Jepang, Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami. Ini bukan kemenangan biasa. Tidak biasa bagaimana? Ceritakan detailnya, sepertinya ada drama di setiap poinnya. Saya dengar ini pertarungan 3 game yang sangat menegangkan. Tepat sekali, sejak game pertama dimulai, Rian dan Rahmat langsung tancap gas. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Nomura dan Shimogami untuk mengembangkan permainan sama sekali. Benar-benar dominasi total di awal laga. Oh ya? Seberapa dominan mereka? Skornya pasti jauh meninggalkan lawan kan? Jauh sekali, bayangkan saja, mereka langsung unggul 5-0 tanpa balas. Penonton di Jiske Bank Arena dibuat terdiam melihat kecepatan dan serangan mereka. Keunggulan itu terus mereka perlebar hingga mencapai interval dengan skor 11-4. Wow, 11-4 di interval game pertama. Itu menunjukkan betapa siapnya mereka. Pasangan Jepang pasti sangat tertekan. Sangat tertekan. Meskipun Nomura dan Shimogami mencoba bangkit dan mengejar ketertinggalan setelah interval, pertahanan Rian dan Rahmat terlalu kokoh. Mereka dengan tenang berhasil menutup game pertama dengan skor 21-15. Kemenangan yang cukup nyaman di game pertama, seharusnya game kedua bisa lebih mudah dong. Nah, disinilah drama dimulai. Justru di game kedua, pasangan Jepang mengubah total strategi mereka. Mereka bermain lebih sabar, lebih ulet, dan tidak mudah mati sendiri. Pertarungan menjadi sangat sengit. Wah, berbalik total ya. Rian dan Rahmat sepertinya kehilangan momentum. Benar, kejar-kejaran poin terjadi sejak awal game kedua. Tidak ada pasangan yang bisa unggul jauh. Sayangnya, setelah interval, beberapa kesalahan sendiri dari pasangan kita membuat Nomura dan Shimogami berhasil merebut kendali permainan. Jadi, game kedua lepas. Berapa skor akhirnya? Iya, game kedua harus lepas. Pasangan Jepang berhasil memaksakan adanya game penentuan setelah menang dengan skor 16-21. Suasana sempat tegang pemirsa. Saya bisa bayangkan, game penentuan selalu menjadi ajang adu mental. Bagaimana Rian dan Rahmat merespons kekalahan di game kedua? Luar biasa, disinilah mental juara mereka berbicara. Rian dan Rahmat kembali tampil tenang, persis seperti di game pertama. Mereka mengurangi kesalahan sendiri dan kembali fokus pada pola serangan cepat yang menjadi andalan mereka. Dan itu berhasil? Pasti tidak mudah membalikan tekanan psikologis. Sangat berhasil. Mereka kembali memegang kendali permainan, pukulan-pukulan tajam dari Rian dan penempatan bola cerdik dari Rahmat benar-benar merepotkan pasangan Jepang. Akhirnya, laga super menegangkan ini mereka tuntaskan dengan kemenangan 21-17 di game ketiga. Fantastis, kemenangan yang diraih dengan susah payah. Ini membuktikan kualitas mereka. Jadi, siapa lawan mereka di perempat final? Lawan berat sudah menunggu. Mereka akan berhadapan dengan ganda putra andalan India, Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Pasangan India itu sebelumnya mengalahkan Lee Jae-wei dan Yang Po Husuan dari Chinese Taipei. Ini akan menjadi big match. Tapi bukan hanya Rian Rahmat yang bersinar kan? Saya dengar Jonathan Christie juga tampil solid. Sangat solid. Jojo, panggilan akrabnya, tampil tanpa celah saat melawan wakil Jepang lainnya, Kodai Naraoka. Jonathan Christie menang 2 game langsung dengan skor yang sangat telak. Berapa skornya? Kodai Naraoka bukan lawan yang mudah loh. Justru itu yang membuat kemenangan ini terasa spesial. Jojo menang 21-7 di game pertama dan 21-13 di game kedua. Kemenangan ini juga memperlebar rekor pertemuannya menjadi 5-2 atas Naraoka. Dominasi total dari Jonathan. Siapa yang akan dia hadapi di perempat final? Dia akan bertemu unggulan keempat dari China, Li Sifeng. Li Sifeng sendiri harus berjuang 3 game untuk menaklukkan Li Chiahao dari Chinese Taipei. Satu lagi wakil kita yang lolos, Fajar dan Fikri. Bagaimana dengan perjuangan mereka? Sama dramatisnya seperti Rian dan Rahmat, Fajar dan Fikri harus bertarung 3 game melawan wakil tuan rumah, Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard. Mereka menang dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-18. Wah, dukungan penonton tuan rumah pasti luar biasa. Syukurlah mereka bisa menang. Lawan mereka selanjutnya? Juara Arctic Open 2025, Ben Lane dan Sean Fendi dari Inggris. Ini juga bukan laga yang mudah. Jadi, 3 wakil lolos dengan perjuangan luar biasa. Namun artinya ada 4 wakil kita yang harus terhenti langkahnya ya? Betul, sayangnya begitu. Di ganda putra, Sabar Reza harus mengakui keunggulan pasangan China, Liang Weikeng dan Wang Chang.
Di tunggal putri KW kalah dari Tomoka Miyazaki dari Jepang. Lalu bagaimana dengan ganda campuran dan ganda putri? Adnan dan Indah kalah tipis dari pasangan Korea Selatan, Lee Jongmin dan Cha Yu-jung. Sementara Febriana dan Melisa juga harus mengakui keunggulan Baek Hana dan Lee So-hee dari Korea Selatan setelah bertarung 3 game. Perjuangan yang berat, kita doakan yang terbaik untuk 3 wakil yang tersisa di perempat final Denmark Open 2025. Diwarnai drama kejar-kejaran poin dan rubber game yang menegangkan, Fajar Fikri akhirnya sukses menyusul Rian Rahmat ke perempat final Denmark Open 2025. Selamat datang kembali di channel kami. Di mana kita akan mengupas tuntas laga-laga paling mendebarkan dari dunia bulu tangkis. Hari ini, sorotan kita tertuju pada Denmark Open 2025, sebuah turnamen yang selalu menyajikan kejutan. Benar sekali. Dan kejutan itu datang dari babak 16 besar, di mana 2 ganda putra andalan Indonesia harus berjuang mati-matian untuk mengamankan tiket ke perempat final. Kita akan membahas perjuangan heroik mereka, dimulai dari pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Betul, Fajar dan Fikri yang kita tahu punya potensi luar biasa, kali ini benar-benar diuji oleh wakil tuan rumah. Mereka berhadapan dengan Daniel Lundgaard dan Matt Vestergaard di Jyskebang Arena. Atmosfernya pasti sangat luar biasa, bermain melawan dukungan penuh dari penonton Denmark. Tentu saja, pertandingan yang berlangsung pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat itu benar-benar menjadi sebuah pertunjukan mental dan strategi. Sejak awal game pertama, duel sudah berlangsung dengan sangat ketat. Kedua pasangan seolah tidak mau melepaskan 1 poin pun dengan mudah. Saya melihat catatannya, mereka saling bertukar angka hingga kedudukan 4-4. Ini menunjukkan betapa seimbangnya kekuatan di awal laga. Tidak ada yang mau mengalah. Setiap pukulan, setiap smash, setiap netting, semuanya dilakukan dengan presisi maksimal. Namun, setelah itu, pasangan Denmark Lundgaard dan Vestergaard sempat menemukan ritme mereka. Mereka berhasil menjauh dan unggul 3 poin. Bayangkan, dalam situasi seperti itu, tekanan pasti ada di pundak Fajar dan Fikri. Mereka tertinggal di kandang lawan. Tapi inilah yang membedakan pemain top dunia, Fajar dan Fikri tidak panik. Mereka tetap tenang, fokus pada pola permainan mereka sendiri, dan perlahan tapi pasti mulai mengejar. Puncaknya adalah ketika mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 7-7. Momen itu pasti menjadi titik balik psikologis. Titik balik yang sangat krusial. Dari posisi imbang itu, Fajar dan Fikri seolah mendapatkan angin segar. Mereka terus mendulang angka, bermain lebih agresif, dan berhasil berbalik memimpin pada kedudukan 9-7. Momentum sepenuhnya berada di tangan mereka. Keunggulan itu terus mereka jaga dengan sangat baik. Unggulan ke-7 turnamen ini berhasil mencapai interval game pertama dengan skor 11-8. Ini adalah posisi yang sangat nyaman. Mereka bisa sedikit bernafas, mendengarkan arahan pelatih, dan mempersiapkan strategi untuk paruh kedua game pertama. Dan strategi itu berjalan mulus. Selepas interval, Fajar dan Fikri sama sekali tidak mengendorkan serangan. Mereka terus menjaga jarak angka dari pasangan Denmark, bahkan sempat memimpin jauh pada skor 16-11. Jarak 5 poin yang sangat signifikan. Setelah itu, kedua pasangan memang kembali terlibat dalam aksi saling bertukar poin. Tapi Fajar dan Fikri yang sudah unggul dengan nyaman, bermain lebih pintar dan tidak terpancing untuk melakukan kesalahan sendiri. Dan akhirnya berhasil menutup game pertama dengan kemenangan 21-16. Kemenangan yang terlihat cukup meyakinkan di game pertama. Banyak yang mungkin mengira game kedua akan berjalan lebih mudah bagi Fajar dan Fikri. Tapi disinilah drama sebenarnya dimulai. Pasangan Denmark keluar dengan semangat yang benar-benar berbeda di game kedua. Mereka langsung menggebrak. Pasangan Denmark unggul cepat 5-1. Ini adalah start yang sangat mengejutkan. Fajar dan Fikri seolah kehilangan fokus sesaat dan lawan mereka memanfaatkannya dengan sempurna. Unggul 4 poin di awal game kedua adalah modal besar. Namun, lagi-lagi, Fajar dan Fikri menunjukkan kelasnya. Mereka tidak tinggal diam, mereka bangkit, mengejar ketertinggalan poin demi poin, hingga akhirnya berhasil membuat skor kembali imbang pada kedudukan 6-6, sebuah kejar-kejaran yang luar biasa. Tidak hanya menyamakan kedudukan, mereka bahkan berhasil berbalik memimpin setelah merebut 3 angka beruntun. Skor menjadi 10-7 untuk keunggulan Fajar dan Fikri. Dari tertinggal 5-1 menjadi unggul 10-7, ini adalah comeback yang fantastis dalam satu game. Sayangnya, drama belum berakhir. Setelah interval game kedua, giliran Lundgaard dan Vestergaard yang memberikan perlawanan sengit.
Mereka tidak mau menyerah begitu saja di hadapan pendukungnya. Mereka mengejar dan berhasil menyamakan skor menjadi 13-13. Sejak saat itu, pertandingan menjadi sangat-sangat ketat. Setiap poin terasa begitu berharga, terjadi balas-membalas poin yang membuat penonton menahan nafas hingga kedudukan 16-16. Tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan memenangkan game kedua ini. Di momen kritis inilah pasangan Denmark menunjukkan keberanian mereka. Lundgaard dan Vestergaard berhasil merebut 2 angka krusial secara beruntun. Poin ini menjadi sangat penting karena memberi mereka keunggulan psikologis untuk akhirnya merebut game kedua dengan skor 21-18. Pertandingan pun harus ditentukan melalui rubber game. Game ketiga menjadi penentuan segalanya. Disinilah mental, fisik, dan strategi benar-benar diuji hingga batasnya. Fajar dan Fikri memulai game penentuan ini dengan sangat baik. Mereka langsung memimpin 4-0. Keunggulan awal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri. Mereka terus menjaga keunggulan itu hingga interval game ketiga dengan skor 11-6. Jarak 5 poin di interval game penentuan adalah bekal yang sangat bagus. Tapi pasangan Denmark benar-benar luar biasa. Mereka tidak pernah menyerah. Setelah interval, mereka perlahan-lahan merangkak naik, mengejar ketertinggalan hingga sempat mendekat dengan selisih hanya 1 poin pada kedudukan 15-14. Situasi kembali menjadi sangat menegangkan. Namun, Fajar dan Fikri berhasil mengatasi tekanan di momen paling krusial. Mereka kembali menemukan fokus, menjauh dari kejaran lawan dan akhirnya berhasil menutup game ketiga dengan kemenangan 21-18. Kemenangan yang diraih dengan susah payah. Dengan kemenangan dramatis ini, Fajar dan Fikri memastikan langkah mereka ke babak 8 besar. Mereka menyusul jejak rekan senegaranya, Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat, yang sudah lebih dahulu mengamankan tiket perempat final. Betul sekali. Rian dan Rahmat juga harus melalui pertarungan 3 game untuk lolos. Mereka berhasil mengalahkan pasangan Jepang Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami dengan skor 21-15, 16-21, dan 21-17. Perjuangan yang sama